Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, amin. Renungan kita pada hari ini dalam ibadah raya GKI Kristus Gembala Solo Minggu 29 Maret 2020 dengan tema atau judul firman Tuhan, bangsa dirundung duka, umat harus bersuara. Sekali lagi, katakan bersama-sama, bangsa dirundung duka, umat harus bersuara. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 saya baca, Bapak Ibu bisa menyimak. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara kamu, di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Bapak Ibu, bangsa dirundung duka, umat harus bersuara. Arti dan makna dari judul ini adalah, bukankah hari-hari ini bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia, sedang dilanda duka, sedang dilanda lara oleh karena musibah dari dampak virus corona, telah menimbulkan banyak korban, merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, roda ekonomi terganggu, semua agenda terganggu. Pemerintah memutuskan untuk semua warga masyarakat untuk tinggal di rumah, menjaga jarak sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran, perluasan, penularan virus corona. Sebagai umat Tuhan, saudara dan saya, jemaat GKI Kristus Gembala Solo, apakah kita hanya sekedar berdiam diri di rumah dan berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa dan hanya menunggu apa hasilnya, kapan ini berakhir? Bapak Ibu saudara, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, Alkitab mencatat bahwa kita punya peran aktif untuk berperan mendukung pemutusan rantai penyebaran, perluasan, penularan virus corona ini dari tengah-tengah bangsa kita. Firman Tuhan kepada Salomo, mengingatkan Salomo, ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Tuhan sedang berkata bahwa kalau itu terjadi, bisa terjadi musibah ini diizinkan Tuhan, atau musibah ini terjadi oleh karena keangkuhan manusia atau apapun penyebabnya. Kepada Salomo, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Namun, ada hal yang harus dilakukan oleh umat Israel pada saat itu, yang juga hari ini kita bisa lakukan sebagai peran aktif kita untuk memutus mata rantai perluasan penyebaran virus corona ini di tengah-tengah masyarakat. Hal yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-14. Ayat itu berbunyi, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Tentu ini ditujukan kepada umat Tuhan, kepada orang yang percaya kepada Tuhan, kepada orang yang mengenal Tuhan, kepada orang yang mengakui Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Apa yang dapat kita lakukan? Minimal ada 4 hal yang bisa disampaikan dari ayat ini secara singkat. Yang pertama, firman Allah berkata, merendahkan diri. Bapak Ibu, merendahkan diri itu artinya diri kita, hidup kita ada di bawah, dan yang di atas itu adalah kekuasaan Tuhan. Artinya kita harus mengakui kekuasaan Tuhan. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Tuhan.
ketakutan kita, kepanikan kita, kecemasan kita dari dampak virus corona, sebetulnya itu telah menunjukkan bahwa kita tidak kurang mempercayai kekuatan kuasa Tuhan. Dan itu juga membuktikan bahwa kita sebetulnya ada di dalam kesombongan dan keangkuhan. Sepertinya kita tidak butuh Tuhan. Bapak Ibu, kiranya dengan musibah ini, kita tidak berpaling kepada yang lain kecuali kita berpaling kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan kita pada waktunya. Sebab kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, dikatakan berdoa. Berdoa adalah memohon pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta anugerah Tuhan, agar Tuhan memulihkan, melalukan, menghalau musibah yang sedang melanda negeri, mengakhiri wabah virus corona di tengah-tengah bangsa kita. Kalau kita berdoa, tidak hanya sekedar komat kami, tidak hanya sekedar berkata-kata, tapi doa itu lahir dari hati sebagai sebuah pengakuan, permohonan yang ditujukan kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang mampu mengatasi wabah ini. Mulai berdoa, doakan keluarga kita masing-masing, lingkungan kita, warga masyarakat kita, kota kita, daerah kita, dan bangsa kita. Kita doakan pemerintahan kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mencari wajah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, statement dari pemerintahan kita kerja. Tentu bekerja. Saudara dan saya banting tulang untuk bekerja. Tujuannya pasti untuk mencari uang, untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, sehingga tidak ada waktu kita untuk mencari wajah Tuhan. Dan kalau saudara dan saya menyadari itu, hari-hari ini kita sibuk untuk mencari semua itu, dengan peristiwa wabah virus corona ini, kiranya menjadi kesempatan kita untuk mencari wajah Tuhan. Berdiam diri di rumah bukan berarti kita berpangku tangan. Kesempatan kita mencari wajah Tuhan. Mungkin kita tidak serta-merta khusyuk untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan, untuk merendahkan diri. Tapi saat kita, mungkin kita tidur, mungkin kita berjalan, mungkin saat kita beraktivitas, mungkin juga saat kita makan, kita tetap bisa mencari wajah Tuhan. Kita tetap bisa berdoa. Kita tetap bisa merendahkan diri. Tinggalkan sementara waktu kesibukan mencari ini dan itu. Mari cari wajah Tuhan. Dan yang keempat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya apa? Bertobat. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, setiap saat kita bisa jatuh dalam dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua yang namanya dosa sama di hadapan Tuhan. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan mau kita berbalik. Kita jangan menuduh kepada orang lain terlebih dahulu, tapi lihat kepada diri sendiri. Mari kita mulai meninggalkan dosa. Firman Tuhan berkata, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Pada waktu kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni kita. Darah Yesus akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini sekali lagi. Yang pertama, merendahkan diri. Artinya mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa, yang berdaulat. Dia berkuasa untuk mengatasi kekuatan, kedahsyatan virus corona. Yang kedua, berdoa. Berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Bukan memohon kekuatan yang lain. Bapak Ibu, kekuatan obat, pengetahuan medis terbatas. Ingat, hanya Tuhan yang sanggup. Ketiga, mencari wajah Tuhan. Kesempatan kita stay at home, itu kesempatan untuk kita mencari wajah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tidak harus dibatasi dengan kehusukan. Setiap saat, setiap waktu, dalam situasi apapun kita bisa mencari wajah Tuhan. Sementara saudara berjalan, saudara bisa komunikasi dengan Tuhan. Ini keempat,
berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat. Bapak Ibu sadari, kita menyadari kita sudah melakukan kesalahan, yuk kita bertobat. Kita anjurkan yang lain. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita melakukan itu? Yang pertama yang saya lihat, dikatakan, maka aku akan mendengar dari surga. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, Alkitab ayat ini mencatat bahwa Tuhan mendengar seru doa permohonan kita karena Ia mengasihi saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ia mengampuni dosa kita. Saudara, kalau kita diampuni, itu berarti kita diterima. Kalau kita diampuni, itu berarti kita dilayakan. Kalau kita dilayakan, maka yang Tuhan lakukan yang ketiga adalah memulihkan negeri kita. Dia akan memulihkan kita secara pribadi, dia akan memulihkan rumah tangga kita, dia memulihkan lingkungan kita, dia memulihkan masyarakat kita, kota kita, daerah kita, dan akhirnya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya menganjurkan di penghujung ibadah kita hari ini, masing-masing berdoa syafaat, doakan, minta kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta anugerah Tuhan, agar segera wabah virus corona ini berlalu dari tengah-tengah kita. Diselesaikan, diakhiri oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengakhiri wabah virus corona ini. Doakan keluarga kita masing-masing, doakan jemaat, doakan pastori, doakan kami sebagai pimpinan jemaat, doakan semua saudara-saudara kita yang lain. Di penghujung, saudara mendengar renungan ini, langsung ambil waktu untuk berdoa syafaat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa semua kita sehat, semua kita diberkati. Satu kali kita akan bertemu dalam pertemuan ibadah raya bersama. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.